tertib acara kita. Yang pertama kita bernyanyi, yang kedua potun, yang ketiga kita bernyanyi, yang keempat membaca ayat harian yang dibawakan oleh Immanuel Sipayung, yang kelima kita bernyanyi, yang keenam tonggo humbaina roh, aima humbani riris manalu, narapi Tuhan kita mendoring haleluya, dan ke-8 kita masuk ke ambilan bernyanyi, dan ke-10 tonggo humbaina suhud, aima elnika saragi, yang ke-11 mendoding jati kumpa, iri kepatuku galangan, pasal 22 tonggo galangan, tonggo riap pasu-pasu. Dan ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha, ku masuk dengan hati tulus, menyembah dalam Dia aku juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Dialah Roh. Tunggu kita. Tuhan, Kau dapat menyebut terima kasih buat Tuhan. Hidup paman-paman yang terus Bapa, kulingan saya sehat dan kulingan waktu tujuan ayana alun berkumpul nama bos berbagai berikut. Tuhan, menerima sarana Tuhan. Akhir malam Tuhan, Tuhan hati dan nabi Tuhan, bui teman Bapa, dimana nami dan menami akan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur enak mungkin, enak bonggol. Haleluya, amin. Haleluya, nomor 324 ayat 1 pakon ayat 2. Anggo saya tunggu pikiri tambahenan kini. Anggo saya tunggu pikiri pambahenan kin si bedo tonggalu pikir zaman kin Sai marbangun lagi amangi gai senggot bangunan Sing marodin dom galupari say narodoin Bapa yang baik, pada saat ini kami mengadakan pertemuan antar dosa kami. Kiranya lagu pujian yang kami nyanyikan untuk itu akan selalu menyenangkan hatimu ya Bapak. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai hidupnya, berkati keluarganya, berikan dia dan keluarganya kesehatan, menjaga dia dimanapun dia berada. Begitu juga dengan kami juga akan berdoa kepada kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau yang menjaga dan melindungi mereka, apapun yang mereka kerjakan, biarlah itu selalu menyenangkan hatimu. Bapak yang baik, di sini kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini, dimanapun dia berada, apapun aktivitasnya. Kiranya Engkau yang selalu menjaga dan melindungi dia ya Bapak. Bapak yang baik,
Mabingungmu ulang manusa lolidokni bayu jumli panoramu Ayat 2. saja maganu patani sai buhay ang maulung sabay na besulungmu taniyon madilong-dilong di patereng ang mabingolmu ulang manusa lolidokni bayu jumli panorang. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Tuhan telah menuntun kami menuju baik-Mu, di dalam baik-Mu ini, dan kami percaya Tuhan akan ubahkan kami, bentuk kami untuk lebih baik di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Untuk itu Tuhan, kami mempersiapkan diri kami memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Ini Titus 2 ayat 6 dan Gubani 15. Titus pasal 2 ayat 6 sampai dengan 15. Demikian bahas sekalipun Sonama hatari Tuhan Podahi Poma Dalahi nama Poso Ase Mahal Ormato Yahram Ibagas Harganu Maningon Sitiruan Ma Ibagas Korja nama dia Kita aja haringgas bari pengajarion si hatahon pudah nasi tong nasendong si hatahon ase maila si panlawan air halal sendong nabajan si hatahon di dopang kita jabulun pe maningon balosan di dotuan ni pamalason ni uhur ni ibagas agalo dia cari do kita marhetehan hidup ni uhur ni mandalangkon uhur na saudara apa kisah-kisah di dunia on asini para mawar kita hapormal abi turun apa agal-gatot di dunia on sanggah napay maimahon kita bani hatuaon na niarap kontain pakor pantalan ni hamuliaon ni mata nabagalin apa Kristus Yesus si paluan kita na memberi mandiri ni makokok kita laho manubus kita kumbali haganun haja adon anjaha urason mi bani diri di sada bangsa ase iya si madasi nama kalinggas kuang sadara porja nama dia imma hatakon bodakon anjaha akimpon kubani halap kumbani gukni uhurmu ulang maadon nama Tuhan pemuda sebenarnya bukan berapa banyak yang kita ketahui, tapi seberapa banyak kita melakukan kebenaran, kita melakukan firman Tuhan. Jadi adanya pemuda, dia bisa menghafal banyak ayat-ayat Alkitab, tapi kehidupannya tidak benar di hadapan sesama. Seorang murid Tuhan Yesus Kristus sebagai orang Kristen, Titus harus memperlihatkan bagaimana sebenarnya kepribadian daripada orang-orang Kristen, pengikut Kristus, yaitu menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi semua orang. Manfaat enak sekali kalau pakai garam, tapi jangan kebanyakan ya, nanti jadi awet ya.
Kalau banyak makan garam itu jadi awet nanti. Karena itu sebagian daripada fungsinya. Tapi coba nanti kalian bandingkan. Kalau siapa kalian minum kopi, kalau airnya satu jerigen, atau kalian kalau masak air, taruh air sedikit garam sebesar biji petsin Ajinomoto. Kalau kalian masak kopi di sana, rasanya nanti akan enak. Nah itu makanya kan kalau kita ke tempatnya, fungsi garam membuat kehidupan kita semakin nikmat, membuat rasa, memberi rasa bagi kehidupan itu. Jadi kehadiran orang Kristen juga memberi rasa yang semua orang bisa menikmati kebahagiaan yang dari Tuhan. Ada orang yang gelap hatinya, ada orang yang gelap, yang buta pengetahuannya. Maka itu adalah tugas orang-orang Kristen. Jadi orang Kristen tidak bisa pelit ilmu pengetahuan. Karena seperti contoh itu kan, ada perbedaannya kan. Kalau otak orang Indonesia katanya mahal sekali, otak orang Yahudi murah sekali katanya ya. Orang Yahudi sudah habis karena sering dipergunakan katanya. Kata orang Indonesia mahal sekali karena jarang dipergunakan katanya ya. Tapi ini yang itu. Tapi bukan demikian. Kalau kita memahami, semakin banyak kita mencerahkan orang lain, semakin banyak kita memberikan pengetahuan, kita pun akan semakin banyak memahami kehidupan. Kita akan semakin lebih berarti di dalam kehidupan ini. Maka kita tidak pelit, karena fungsi kita adalah sebagai terang. Fungsi kita adalah sebagai garam juga. Nah, bagaimana kita memperlihatkan fungsi kita sebagai garam dan terang? Apakah itu nanti, apakah itu dibatasi oleh ruang, dibatasi waktu, dibatasi oleh, dan harus memperlihatkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus yang berfungsi seperti garam dan terang. Ini makanya firman ini dinyatakan kepada Titus. Dia seorang yang muda. Dia harus mengajari penatua-penatua. Dia harus berani. Sekalipun dinyatakan kurang pengalaman, janganlah itu membuat dia kerdil, perasaannya kerdil, sehingga tidak mau memberitakan firman Tuhan. Kadang-kadang inilah tantangan kepada pemuda ya. Nah, dia belum tahu apa-apa katanya kan. Jadi dia pun tidak mau. Nyatakanlah sikapmu. Nah, kalau sekarang kan sudah yang orang-orang milenial ini, pemuda-pemuda sekarang harus bangkit. Nyatakan sikapmu. Jadi kalau kami menyatakan, lebih baiknya salah mengutarakan daripada salah memahami. Jadi kalau berdialoglah. Kalau menyatakan, nyatakanlah. Tapi jangan salah pemahamannya. Nah, anak-anak Tuhan, pemuda, jangan karena dianggap tidak punya pengalaman sehingga tidak berani mengekspresikan dirinya, mengekspresikan imannya. Tapi jangan pula terlalu nekat ya. Nah, ada pengalaman kami begini ya. Cerita contoh ini. Kalian sudah retreat pemuda? Belum ya? Ada program kalian? Kapan? Bulan 8. Sudah berapa kali tertunda? Dipaksakan. Bagaimanapun situasinya dipaksakan, bukan demikian. Artinya beriman itu tidak diperlukan yang nekat, tapi beriman itu harus berhikmat. Jadi pemuda yang berhikmat itu yang dibutuhkan, bukan pemuda yang nekat. Maka di sanalah kalau pemuda yang nekat, disitulah disebutkan sering tidak berwibawa. Tapi sebagai seorang pemuda harus berhikmat. Ajarilah mereka.
bagaimanapun status sosialnya, biar penatua supaya mereka sadar juga akan kesalahannya. Dan dia juga harus memberitakan firman Tuhan itu sekalipun usianya masih muda. Jadi jangan pemuda-pemuda ini nantilah, kalau laki-laki kan, nantilah aku bertobat. Pas itu kayak orang mabuk ya, nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada di sini yang minum-minum ya. Biasanya kalau orang mabuk biasanya begini, kalau dia sudah pening, aduh ampunlah, sakit kali badanku, sakit kali kepalaku, nggak mau lagi aku mabuk katanya. Rupanya 2 hari lagi mabuk lagi. Ya. Jangan demikian. Nah, tapi apa? Pemuda harus menyatakan dirinya, tetap menyatakan diri untuk lebih sungguh-sungguh. Jadi jangan semakin mundur, tapi semakin naiklah kepribadiannya, berimannya juga kepada Tuhan. Jadi pemuda yang konsisten, pemuda yang tangguh, pemuda yang kuat dalam setiap hal. Itulah tuntutannya. Jadi jangan dikira pemuda yang tidak berwibawa. Karena apa? Karena dia sering tidak setia di dalam hidupnya. Inilah tugas yang pertama kepada Titus, untuk menasihati pemuda-pemuda supaya tetap beriman, hormat, melakukan hormat. Kadang-kadang kan inilah tantangannya, nggak dijaga. Dia sering itu kepada perasaannya. Adanya begitu kan? Marah pun di depan umum mau, nggak ditanamnya di situ mertuanya kan? Kalau pian ini kan marah-marah dia, rupanya di situ calon mertuanya kan? Tak adalah mertuanya nanti. Emosi yang tidak terkendalikan. Lalu yang kedua, dia ibadah sebagai lukman yang masih keluar, menjadi teladan dalam bekerja dan menjadi teladan untuk mengajari. Nah, kalau sekarang kan banyak yang perlu dipelajari, diajarkan. Adik-adik kita sekarang banyak kesulitan ya, karena daring ini juga keterbatasan. Maka siapakah peranan pemuda mengajari adik-adiknya juga? Perguruan tinggi negeri, jadi mereka membuat les di gereja gratis. Siapa anak-anak yang dari kampung yang ingin les sebelum ujian dulu, mereka mau memfasilitasi. Nah, mungkin kita juga demikian di sini. Ada kawan-kawan kita yang mau bekerja, mari kesulitan yang harus dihadapi. Nah, mungkin demikian dengan cara mengajari supaya dia dapat memahami bagaimana kehidupan di Batam ini, bagaimana kehidupan bekerja juga di sini. Itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sehingga mereka juga memang betul-betul bisa mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang ada di Batam ini, dunia pendidikan yang ada di Batam ini juga, dan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Hatahun purana sitong, singdong sihatahun. Jadi bagaimana kita melawan orang-orang yang sering menghujat, yang sering menolak kita, adalah dengan kebaikan, dengan kebenaran. Inilah tanggung jawab kita. Jadi jangan dilawan ketidakbenaran dengan kemarahan, tapi lawanlah dengan keteladanan, lawanlah dengan kebaikan. Jadi yang dibutuhkan bukan hanya otot, tapi yang dibutuhkan juga otot ya, otak. Nah, bagaimana kita berhikmat melawan? Jadi jangan marah. Ada banyak yang harus kita hadapi. Mengapa kamu mau menjadi pemuda begini-begini? Ya mungkin ada juga ajaran-ajaran yang menyesatkan kan. Kita harus mau melawan itu dengan keteladanan, dengan kebaikan. Jadi
kita memahami semua dapat diselesaikan dengan kebaikan, dengan kita melakukan kasih. Jadi bahasanya itu kami senang mendengar bahasa lainnya itu omnia prinsip amor. Semua dapat diselesaikan dengan kasih. Ya. Jadi yang berikut juga, bagaimana kalau kita dengan kedudukan kita, baik sebagai tuan, baik sebagai buruh, atau siapapun kita, pembantu, harus melakukan itu dengan kebaikan dan kejujuran. Harus juga merasakan bagaimana perasaan orang yang baru belajar, bukan hanya memperlihatkan kekuatan kita, kepintaran kita, tapi bagaimana kita menyentuh hatinya supaya semakin terbuka dan semakin bersemangat melakukan pekerjaan. Itulah yang harus kita lakukan. Melakukan itu dengan apa? Dengan kasih. Jadi kita memahami. Dan begitu juga, inilah yang mau dinyatakan. Kalau kita lagi baik sebagai karyawan, baik sebagai pegawai yang kita punya atasan, kita harus juga melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kalian baca buku Bumi dan Manusia, karya novel karya Pramudia Anantatur, kita harus berjuang dengan sehormat-hormatnya. Itulah katanya. Jadi jangan menabrak peraturan hanya karena emosi tidak suka, tapi lakukanlah perjuangan dengan sehormat-hormatnya. Lakukanlah kebaikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan kasih. Karena apa? Asemar sangat pengajaran ahum bani nebata sifat dua kita hagaru. Jadi jangan di situ tidak enak perasaannya dengan peraturan, berontak, melawan, tinggalkan. Ada dan juga begitu kan? Ada idealisme katanya kan? Aku begitu aku katanya. Sehingga apa? Ada begitu ya, yang tamat dari ITB, sarjana ITB, tapi tidak menjadi apa-apa. Tamat dari apa? ITB katanya berhasil lah kalau kita melihat itu. Tapi banyak yang sia-sia karena apa? Dia tidak melihat pekerjaannya untuk kemuliaan Tuhan, dan dia tidak melakukan itu dengan kebaikan. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan kebaikan, kebaikan itu akan memberikan solusi kepada kita, memberikan ketika kita bekerja ada Tuhan, kita bekerja dengan baik karena kita melihat Tuhan yang akan memberkati kita. Jadi ya berikut Tuhan, kita juga harus, mengapa kita melakukan itu? Karena kita menyadari Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Apakah yang dilakukan? Dia dengan setia, sekalipun menderita sampai mati di kayu salib, dia mau melakukan itu supaya kita diselamatkan. Jadi kita melakukan pekerjaan kita yang benar, yang baik, menjadi teladan. Karena apa? Sudah lebih dahulu Tuhan memberikan teladan kepada kita. Jadi pas seperti nyanyian itu ya, melayani lebih sungguh, sebab Tuhan lebih dahulu melayani kita. Mengasihi lebih sungguh, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan sungguh. Agar pemuda hidup menjadi saksi kebaikan Allah bagi semua orang. Jadi bagaimana Tuhan kita ini yang baik, yang rela berkorban, kita juga harus memperlihatkan kasih-Nya itu di dalam setiap pekerjaan kita dan bagi setiap orang. Jadi itu makanya kami sebutkan tadi, kalau manajer pun dia harus lebih baik. Itu bedanya ya. Tidak tahu dia apa yang dinyatakan Yesus Kristus, maka jangan berdoa seperti orang Farisi. Kalau orang Farisi berdoa di pinggir jalan, apa dikatakan Yesus kepada mereka? Mereka telah menerima upahnya, dan kita tidak akan menerima upah dari surga.
Tapi sekalipun kita menerima upah dari dunia ini sedikit, dan mungkin kita mengalami banyak kesulitan, tapi tetaplah perlihatkan keteladanan, karena kita menerima upah yang lebih besar di surga. Kalau kamu setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka perkara-perkara yang besar juga akan diberikan kepada kamu. Kalau kamu setia melakukan pekerjaanmu, sekalipun itu dianggap orang kecil, tapi Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang besar dan berkat yang besar kepada kamu. Nah, itulah jaminan kepada kita ya. Jadi baik karena Tuhan baik, itulah makanya kita bekerja dengan baik, dan itulah makanya kita bekerja dengan benar. Baik, mungkin di sini ada pengalaman nasihat pemuda bagaimana sebenarnya, apa tantangan-tantangan yang membuat kita sering marah, berontak di dalam bekerja? Apa yang sering membuat itu? Ya, bagaimana kita menghadapi itu ya? Ya. Tapi apa yang harus kita perbuat? Justru sebaliknya. Kalau dia menceritakan keburukan kita, mari ceritakan kebaikannya. Maka yang memilih itu akan tahu siapa sebenarnya. Disitulah kearifan seperti cerita yang dilakukan oleh Raja Salomo ya. Ada kompetisi di sana. Mungkin ada, tapi di sanalah kita harus tetap memperlihatkan keteladanan kita ada anak-anak Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan akan dimuliakan. Maka kalau Tuhan dimuliakan, Tuhan yang akan mengangkat kita lebih baik, dan Tuhan yang akan menuntut kita kepada profesi yang menyenangkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai nama Poso, harus memperlihatkan keteladanan. Siapapun kami dan bagaimanapun kami sekarang ini, baik sebagai pegawai, baik sebagai orang yang mempunyai pegawai, biarlah Tuhan pekerjaan kami, semua kami peruntukkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bekerja dengan kasih, kami bekerja dengan iman. Kalau kami bekerja dengan kasih dan iman, maka Tuhan yang akan mengangkat kami. Kami percaya dan itulah kami yakini Tuhan. Tuhan akan mengangkat setiap pemuda di KPS Gloria Sagulong ini menjadi lebih baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Dan bila saat ini Tuhan banyak pergumulan di antara mereka yang belum dapat pekerjaan, biarlah Tuhan tolong supaya mereka menemukan pekerjaan yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Bila mereka bekerja sekarang ini Tuhan mempunyai tantangan dan kesulitan, Tuhan memberikan pencerahan, Tuhan memberikan hikmat, dan Tuhan tolong mereka Tuhan dengan kasih-Mu sehingga mampu mengambil keputusan yang terbaik, keputusan kasih yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan nama Poso ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi. Berkati mereka Tuhan sehat, berkati mereka Tuhan tetap bersukacita, berkati mereka Tuhan tetap mendapatkan rezeki yang dari Tuhan. Dan begitu juga orang-orang yang kami kasih, orang tua dan siapapun keluarga kami Tuhan, Tuhan berkati dan Tuhan tolong kami supaya kami sama-sama merasakan pertolongan Tuhan sehingga kami bersukacita di dalam setiap langkah dan kehidupan kami sehari-hari. Terimalah doa kami ini ya Bapa, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kita, semoga kita sebagai nama Poso menjadi nama Poso yang berhikmat. Kita akan bernyanyi kembali dalam Haleluya 459 ayat 1 dan ayat 2. Dan setelah itu kita akan masuk kepada tonggol suhud. Oh Tuhan tiap jam. Oh Tuhan, oh Tuhan, ayat Tuhan.
kami, anak-anak ini Tuhan, agar dapat menjadi pemuda yang berhikmat, sehingga kami dapat menjadi garam dan terang buat orang di sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa buat Pak Pendeta Tuhan, berkati dia dan keluarganya, lingkupi dia dengan berkat dan kasih-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat pendidikan kami Tuhan, karir kami, pekerjaan kami, semua rancangan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasih. Tuhan, kami berdoa buat orang yang kami kasih Tuhan dan yang mengasihi kami Tuhan, kiranya berkatilah mereka Tuhan dan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa buat lingkungan kami Tuhan, terutama pada saat pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik pandemi ini Tuhan, Engkau telah menyiapkan rancangan yang indah Tuhan. Tuhan, kami manusia yang tidak rugi dari kesalahan dosa, kiranya hapuskanlah itu, agar kami layak menerima berkat dan anugerah-Mu. Campur tangan Engkau dalam kehidupan kami Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan. Haleluya, haleluya, amin. Ham Tuhan may bata Bapa namin. Ham doon na doon mambire haganup na perlu bani guru namin. On penaroh doha nami hubamu martarima kasih anja makamalaskon. Hatamu na doon ijaloha namin. Jaloha mahanami apa galangan nani ondoskon namin. Nagabi hataridahan ni hatarima kasih on nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan nami on. Gabi hadiaron ni horja itong-atonga ni kuryamu. Sai tambahi hama pasu-pasumu. Aselampin malkukuhan nami makorjahon horja nama diar. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana si padua kanami. Amin riap mahita martonggo. Marhite tonggo na pinudahkon ni Tuhan Yesus rubata. Hamba namin na beriatas sa mga kasing magawa. Sa roh maharajaon Desaw maharosin yung mundo pagkakaroon sa mga Birihan mabagnan sa dalang pagkuhan namin. Sa kamalusan namin sa mga panasap namin. Magdusan niya sa mga magdusan at pagkaman. Ulang namin buhay ng paglajuan. Pagkuham namin namin. Ay hando si Madam siya. Hapon halugo. Apas ang hapon sa Tuhan. Amen. Calon siapa pasu-pasu kumbani Tuhan. Hidup ni uhud ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pangkon holong ni ateni na bata-bata. Apa persawaran ni tondi na pasimba. Makasomani na siyam. Sonari rosi sadukah ni dukah ni. Amin. Amin. Amin.